Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk pemimpin biduan, dari Bani Korah, dengan lagu, Alamot, nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Diam dalam Hadirat Allah. Ditulis oleh James Banks. Kisah inspiratif. Foto pertama dari seorang manusia diambil oleh Louis Daguerre pada tahun 1838. Di dalamnya nampak sosok seseorang di jalanan kota Paris yang kosong pada suatu siang. Namun, ada yang terasa janggal pada foto tersebut. Jalan dan trotoar di sana seharusnya ramai dengan kereta kuda dan pejalan kaki yang lalu lalang. Tetapi dalam foto itu tampak kosong melompong. Pria itu sebenarnya tidak sendirian. Memang ada banyak orang dan kuda di Boulevard du Temple, area populer tempat foto itu diambil. Hanya saja, mereka tidak muncul dalam foto. Dibutuhkan waktu 7 menit untuk memproses sebuah gambar, proses yang dikenal sebagai daguerreotype. Setelah kamera menangkap objek foto yang harus diam tak bergerak sama sekali sepanjang waktu itu. Jadi, pria di trotoar tersebut adalah satu-satunya yang tertangkap kamera karena hanya ia yang berdiri diam sebab sepatunya sedang disemir. Terkadang,
Sikap diam dapat menghasilkan apa yang tidak dapat dicapai bila seseorang terus bergerak dan berusaha. Allah memerintahkan umat-Nya dalam Mazmur 46 ayat 11, "Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah." Bahkan ketika bangsa-bangsa ribut dan bumi berguncang, mereka yang tinggal diam dan percaya kepadanya akan menemukan bahwa Dialah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Kata kerja Ibrani yang diterjemahkan sebagai diam, juga dapat diartikan sebagai berhenti bergumul. Ketika kita berserah kepada Allah dan berhenti mengandalkan upaya kita yang terbatas, kita akan menemukan bahwa Dia adalah perlindungan dan kekuatan kita yang tak tergoyahkan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda akan menjumpai Allah dengan berdiam di hadapan-Nya hari ini? Dalam hal apa Anda perlu semakin mempercayainya? Hal ini patut kamu ketahui. Menurut penafsir John Gill, perkataan dalam Mazmur 46 ayat 11, "Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah," bukanlah panggilan untuk berhenti berkegiatan, bersikap diam, dan tidak peduli. Sebaliknya, kata-kata itu memberi penghiburan besar. Diamlah adalah panggilan kepada umat Allah untuk tidak takut, resah dan kehilangan kesabaran, atau gelisah atau gaduh, tetapi tetaplah hening dan tenang, serta berserah kepada kehendak Allah. Lalu, ketahuilah berarti meyakini dan mengakui bahwa Dialah Allah, pribadi yang berdaulat, yang tidak berubah, Maha Kuasa, selalu sanggup menolong dan membebaskan, serta Maha Tahu mengenal setiap orang dan mengetahui masalah-masalah mereka. Dia tahu bagaimana dan di mana melindungi mereka sampai badai berlalu. Kita dapat memiliki kepastian bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Charles Spurgeon menyebut Mazmur ini kidung keyakinan kudus. Umat Allah sungguh aman di dalam Dia. Setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Tidak satu pun dari kita manusia yang bisa melepaskan diri dari pergumulan dan kesesakan hidup. Kehidupan yang tanpa masalah adalah sebuah kemustahilan. Sebagai orang percaya, kita pun tak luput dari problematika kehidupan. Pergumulan bisa saja datang silih berganti. Namun, hanya satu yang tetap, yakni Tuhan sumber pertolongan kita. Bangsa Israel selalu berpegang teguh pada satu keyakinan. Mereka percaya bahwa Allah adalah sumber pertolongan serta perlindungan. Keyakinan ini, oleh pemazmur, digambarkan dengan Allah sebagai kota benteng. Artinya, Allah, selayaknya benteng, akan selalu berdiri teguh melindungi manusia dari mara bahaya. Ia adalah penolong dalam kesesakan. Bahkan, pemazmur melukiskan Allah dengan cara yang dahsyat. Ia mengatakan sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung berguncang, manusia akan tetap merasa aman. Biarpun perang berkecamuk dan bangsa-bangsa saling menghancurkan,
Allah akan menjadi kota benteng yang teguh. Ia akan tetap menjaga orang-orang yang berdiam di dalamnya. Bahkan pada akhirnya, Ia akan mendatangkan kedamaian pada dunia. Dalam hidup ini, pergumulan hebat pasti pernah menimpa kita. Dalam kondisi itu, mungkin reaksi kita adalah pergi menjauhi Allah. Kita bahkan mungkin melancarkan protes kepadanya atas keadaan yang terjadi. Alih-alih masuk dalam dekapan Allah, Sang kota benteng yang teguh, kita malah dengan sengaja pergi menjauhinya. Pada hari ini, kita diingatkan oleh pemazmur. Ia menasihati agar kita yakin dengan iman yang teguh kepada Allah pada saat kita mengalami pergumulan hidup. Ia adalah kota benteng yang teguh sehingga di dalam Allah saja kita berdiam, merasa aman, dan tenteram. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.